Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Rahel Divia, Rivaldo Steven, dan juga Primandia Nuria Seva dengan NIM yang sudah ada di layar. Kami hari ini akan menjelaskan tentang kode etik psikologi yang membahas tentang biaya layanan psikologi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Pink. Baik, untuk yang pertama, penjelasan biaya dan batasan. Pada pasal 33 yang menjelaskan tentang biaya dan batasan psikolog dan atau ilmuwan psikolog, menjunjung tinggi profesionalitas dan senantiasa terus meningkatkan kompetisinya. Berkaitan dengan hal tersebut, psikolog atau ilmuwan psikolog perlu dihargai dengan imbalan sesuai profesionalitas dan kompetisinya. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog pada saat awal sebelum kontrak layanan dilakukan perlu menjelaskan kepada pengguna layanan psikologi secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk biaya layanan psikologi yang disediakan sesuai kompetensi keilmuan dan profesional yang dimiliki dalam cakupan standar yang pantas untuk masyarakat atau kelompok pengguna layanan psikologi khusus. Untuk poin pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi pada saat awal sebelum kontrak layanan dilakukan perlu menjelaskan kepada pengguna layanan psikologi secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk biaya layanan psikologi yang disediakannya sesuai kompetensi keilmuan dan profesional yang dimiliki dalam cakupan standar yang pantas untuk masyarakat kelompok pengguna layanan psikologi khusus. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan berbagai cara termasuk tindakan hukum untuk mendapatkan imbalan layanan yang telah diberikan jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan sebagaimana yang disepakati. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberitahu pihak yang bersangkutan terlebih dahulu bahwa tindakan tersebut akan dilakukan serta memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sebelum tindakan hukum dilakukan. Untuk poin yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap pengguna layanan psikologi. Hanya atau semata-mata karena imbalan terhadap layanan psikologi yang diberikan belum diterima. Untuk poin keempat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar kode etik seperti yang dicantumkan dalam keseluruhan pasal-pasal dalam kode etik ini, apalagi menerima imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain untuk pekerjaan tersebut. Untuk poin yang kelima, psikolog dan atau ilmuwan psikologi sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat dapat dan baik untuk menjalankan atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas penyediaan layanan psikologi secara sukarela dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Untuk yang kedua, rujukan dan biaya. Dalam pasal 34, rujukan dan biaya psikologi dan atau ilmuwan psikologi membagi imbalan dengan profesional lain, atasan atau bawahan. Pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan. Dalam hal pembayaran, seorang psikolog dan ilmuwan psikologi juga harus profesional berdasarkan pelayanan yang telah dilakukan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rivaldo. Silakan Mas Rivaldo. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang berikutnya itu keakuratan dan data laporan kepada pembayaran atau sumber dana. Pada pasal 35 yaitu keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana psikolog dan atau ilmuwan psikologi, memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayaran layanan atau sumber dana. Seorang psikolog dan atau ilmuwan psikolog harus memastikan ketepatan sebuah data dan laporan pemeriksaan tentang pembayaran atau sumber dana yang diperoleh. Yang berikutnya yaitu barter.
pertukaran atau barter di pasal 26, di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menerima benda atau imbalan non-uang dari pengguna jasa layanan psikologi sebagai hadiah atau imbalan atas pelayanan psikologi yang diberikan, hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik dan pengaturan yang dihasilkan tidak eksploitatif. Selanjutnya, ada satu kasus pelanggaran mengenai biaya pelayanan psikologis ini, yaitu jadi kasus ini tuh diinisialkan subjeknya itu dengan nama JW. Jadi JW ini bekerja sebagai psikolog yang membantu Biro Psikologi yang mendapatkan proyek kerjasama untuk melakukan psikotes di berbagai perusahaan atau lembaga pendidikan. Nah, salah satu kakak angkatannya yang bernama IS memiliki Biro Psikologi yang masih berbentuk JV dan mendapatkan proyek dari perusahaan tertentu untuk melakukan psikotes dalam bentuk massal. Nah, ia meminta JW untuk membantunya, dan JW menerima berdasarkan sistem kepercayaan tanpa menandatangani surat kontrak perjanjian seperti kebiasaan yang terjadi saat itu. Jadi ini tuh istilahnya harga teman gitu ya. Nah, namun setelah beberapa lama JW tidak mendapatkan honor yang dijanjikan, meskipun telah berusaha menagih honornya pada IS dan bahkan juga menghubungi staf HR di perusahaan tersebut, yang juga adik kelasnya, untuk mencari kepastian, meskipun pihak perusahaan telah membayar penuh pada IS. Nah, honor JW ini tak kunjung dibayar oleh IS. Bahkan JW merasa IS menghindari dirinya dan seolah-olah menghilang di telan bumi. Nah, dalam salah satu diskusi tentang kode etik di kode etik psikologi ini, JW kemudian mengemukakan kasusnya dengan menyebutkan nama lengkap IS dan perusahaan IS tanpa menyamarkan untuk mencari solusi. JW tidak berani membuat laporan resmi kepada pihak majelis psikologi maupun aparat hukum karena posisinya lemah dengan tidak adanya surat kontrak secara tertulis, secara pasal yang dilanggar itu seperti apa, itu tidak ditulis secara jelas seperti itu. Nah, dari penjelasan kasus JW dan juga IS ini, tindakan IS itu sudah jelas sangat tidak menghargai kerja keras JW. Padahal JW sudah berusaha membantunya untuk melakukan psikotes. Honor yang dijanjikan IS tuh hanya tinggal janji aja gitu, tapi tidak ada surat tertulis. Meskipun JW telah menagihnya, tapi tetap saja ia tidak mendapatkan hak yang memang semestinya ia dapatkan. Kecuali jika awalnya pelaksanaan psikotes IS memang tidak menjanjikan apapun pada JW. Namun meskipun demikian, sebagai sesama profesi yaitu psikolog, IS memang sudah semestinya untuk memberikan honor pada JW yang sudah diatur sebelumnya. Karena JW hanya berdasar kepada kepercayaan, hingga ia tidak memikirkan penandatanganan kontrak kepada IS. Maka masalah pembagian honor yang biasa tercantum dalam kontrak yang seharusnya mereka sepakati sebelumnya, ternyata tidak dibuat di antara mereka dan tidak terjadi tanda tangan hitam di atas putih. Sehingga JW tidak bisa melaporkan tindakan IS pada majelis psikologi untuk dijadikan bukti hukum yang kuat. Nah, dalam hal ini JW menyalahgunakan kode etik psikologi karena mengabaikan kontrak perjanjian sebagai bukti persetujuan bahwa ia telah menerima kerjasama dengan IS dan untuk melakukan psikotes. Di sini kita bisa lihat bahwa kasus JW dan IS ini dapat menjadi pelajaran soal biaya dalam layanan psikologis. Jadi memang harus ada penandatanganan surat kontrak di dalamnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi sebelumnya, dengan berbagai macam bentuk yang sudah dijelaskan juga tadi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan dari teman-teman, bisa menuliskannya di kolom diskusi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.